Kali ini masih membahas tentang vektor, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor. Yang pertama, metode poligon. Langkah-langkah untuk menjumlahkan vektor menggunakan metode poligon. Yang pertama, menggambar vektor pertama sesuai nilai dan arah vektor yang telah ditentukan. Yang kedua, gambar vektor kedua sesuai nilai dan arahnya dengan pangkal vektor kedua berhimpit dengan ujung vektor pertama. Kemudian hubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Misalkan, diketahui dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B. Tentukan resultan vektor A ditambah vektor B dan vektor A misalkan mengarah ke pojok kanan atas, sedangkan vektor B mengarah ke pojok kanan bawah. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B. Caranya, gambar vektor pertama sesuai dengan panjang dan arah yang telah ditentukan. Yang kedua, gambar vektor B, yaitu menggambar mulai dari ujung vektor A. Jadi diteruskan dari vektor A, kita teruskan menggambar vektor B dengan panjang dan arah yang telah ditentukan. Selanjutnya, dari pangkal vektor A, kita buat garis menuju ujung vektor B. Nah, itulah resultan vektor untuk A tambah B. Sedangkan untuk yang kedua, vektor B tambah vektor A. Caranya, yang pertama kita gambar vektor B sesuai dengan panjang dan arah yang telah ditentukan. Lalu, kita gambar vektor A dengan cara menarik garis dari ujung vektor B. Jadi kita sambungkan vektor B dengan vektor A. Selanjutnya yang terakhir kita tarik garis dari pangkal vektor B menuju ujung vektor A. Dan garis itulah resultan untuk vektor B ditambah vektor A. Tiga buah vektor yaitu vektor J, K, dan L. Tentukan resultan vektor J tambah K tambah L. Yang J mengarah ke kanan, yang K mengarah ke kanan atas, sedangkan L mengarah ke kiri atas. Yang pertama yang kita gambar adalah vektor J. Kita gambar vektor J sesuai panjang dan arah yang telah ditentukan. Selanjutnya dari ujung vektor J, kita gambar vektor K ke atas sesuai dengan arah yang telah ditentukan di soal. Selanjutnya kita gambar vektor L. Dari ujung vektor K itu kita gambar vektor L ke arah kiri atas. Yang terakhir kita gambar resultannya. Dari pangkal vektor J, kita buat garis menuju ujung vektor N. Itulah vektor J tambah K tambah L. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Langkah-langkah untuk menjumlahkan vektor menggunakan metode jajar genjang. Yang pertama, kita menggambar vektor pertama sesuai nilai dan arah vektor yang telah ditentukan. Yang kedua, gambar vektor kedua sesuai nilai dan arahnya dengan pangkal vektor berhimpit dengan pangkal vektor yang pertama. Setelah itu gambar sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisinya. Yang keempat, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Misalkan, diketahui dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B. Tentukan resultan vektor A dan vektor B menggunakan metode jajar genjang. Pembahasannya, pertama, vektor A sesuai dengan nilai dan arah yang telah ditentukan. Selanjutnya kita buat vektor B dengan pangkal vektor A berhimpit dengan pangkal vektor B. Jadi pangkal kedua vektornya itu berhimpit jadi satu.
Yang ketiga, kita buat jajar genjang. Dari ujung vektor A, kita buat garis putus-putus sejajar vektor B. Selanjutnya dari ujung vektor B, kita buat garis putus-putus sejajar vektor A. Pertemuan garis putus-putusnya itu kita hubungkan ke ujung garis putus-putus. Nah, garis itulah yang disebut sebagai resultan vektor A tambah vektor B. Yang ketiga, metode analitis. Langkah-langkah untuk menjumlahkan vektor menggunakan metode analitis. Yang pertama, kita uraikan vektornya menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi jika terdapat dua buah vektor atau lebih, kita harus menguraikan dulu komponen-komponen vektornya ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari vektor ke sumbu X menggunakan F kali cos theta, sedangkan vektor ke sumbu Y menggunakan F kali sin theta. Yang kedua, kita jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang tadi kita cari jika misalkan terdapat dua buah vektor atau lebih, kita cari masing-masing. Kita cari vektor yang pertama ke sumbu X, vektor kedua ke sumbu X, vektor ketiga ke sumbu X. Selanjutnya kita juga cari vektor pertama ke sumbu Y, vektor kedua ke sumbu Y, dan vektor ketiga ke sumbu Y. Setelah kita dapat masing-masing, kita jumlahkan. Fx kita jumlahkan semua, sedangkan Fy kita juga jumlahkan semua. Langkah selanjutnya, kita hitung besar dan arah resultan vektor dengan persamaan. Untuk menghitungkan persamaan R, vektor R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Jadi, besar komponen vektor yang ada di X semuanya, totalnya itu kita kuadratkan ditambah total yang ada di Y dikuadratkan juga. Sedangkan untuk arah vektornya, kita gunakan persamaan tan theta sama dengan Ry per Rx. Selanjutnya menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Rumusnya R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta. Contoh soalnya, diketahui dua buah vektor yaitu vektor A1 dan A2 mempunyai besar yang sama yaitu 3 Newton. Kedua vektor tersebut mempunyai titik pangkal yang berhimpit yaitu 120 derajat. Tentukan resultan kedua vektor tersebut. Pembahasannya, yang ketahui vektor A1 sama dengan A2 sama dengan 3 Newton derajat. Kita gunakan rumusnya, R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Kita masukkan semua angkanya, cos 120 itu nilainya min 0,5. Sehingga hasilnya akar 9, yaitu 3 Newton. Selanjutnya pengurangan vektor. Langkah-langkah untuk pengurangan vektor. Yang pertama, kita gambar vektor pertama sesuai nilai dan arah vektor yang telah ditentukan. Gambar vektor kedua sesuai nilai dan arahnya dengan pangkal vektornya berhimpit dengan ujung vektor pertama. Gabungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Vektor yang bernilai negatif mempunyai arah yang berlawanan dengan arah negatif, mempunyai arah yang berlawanan dengan arah sebenarnya. Misalkan, jika terdapat dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Tentukan resultan vektor A min B dan B min A. Vektor A arahnya ke kanan atas, sedangkan vektor B ke kanan bawah. Untuk minnya, untuk yang bernilai negatif, jadi yang bernilai negatif itu menandakan arah yang berlawanan. Besar vektornya sama, tetapi arahnya berlawanan.
Untuk negatif A, arahnya adalah ke kiri bawah. Sedangkan untuk negatif B, arahnya adalah ke kiri atas. Untuk pembahasannya, vektor A kurang vektor B. Karena di sini adalah B, jadi kita gunakan vektor B dengan arah yang berlawanan dengan ketentuan di soal. Sedangkan untuk B min A, vektor B kurang vektor A, karena di sini yang bernilai negatif adalah vektor A, jadi kita gunakan arah yang berlawanan dengan vektor A yang ada di soal. Resultan dua vektor searah. Nilai resultan maksimumnya sama dengan jumlah aljabar kedua besar vektor. Resultan jika vektor tersebut searah sama dengan vektor yang pertama dijumlahkan vektor yang kedua. Jika terdapat 3 buah vektor, berarti vektor pertama tambah vektor kedua ditambah vektor ketiga. Begitu seterusnya. Arah resultan. Misalkan vektor yang pertama ke arah kanan, vektor yang kedua juga ke arah kanan, berarti resultan vektornya ke arah kanan. Cara menjumlahkannya, yang pertama kita gambar vektor pertama. Setelah itu kita sambungkan dengan vektor kedua dengan besar yang sama dengan yang ada di soal. Resultan vektornya, kita buat garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Itulah resultan vektor untuk dua vektor yang searah. Sedangkan untuk resultan dua vektor yang berlawanan arah, resultan minimumnya sama dengan selisih aljabar kedua besar vektor. R1 dikurangi R2. Untuk arah resultannya searah dengan vektor yang nilainya paling besar. Misalkan terdapat dua buah vektor, vektor pertama dan vektor kedua. Jika vektor pertama ke arah kanan dan vektor kedua ke arah kiri, sedangkan vektor kedua mempunyai nilai yang lebih besar daripada vektor pertama. Untuk menggambar resultannya, kita gambar vektor pertama dulu. Setelah itu, vektor kedua kita gambar dari ujung vektor pertama. Selanjutnya untuk resultan vektornya adalah sisa dari vektor kedua ke arah yang sama dengan vektor kedua, lebih besar daripada vektor pertama. Atau misalkan terdapat dua buah vektor A1 dan A2. A1 ke arah kanan dan A2 ke arah kiri. Tetapi A1 mempunyai nilai yang lebih besar daripada A2. Untuk mencari resultannya, kita gambar A1 terlebih dahulu. Setelah itu kita gambar A2, mulai dari ujung A1 ke arah kiri. Selanjutnya, untuk resultan vektor, kita gambar dari pangkal A1 sampai ujung A2. Karena A1 di sini mempunyai nilai yang lebih besar daripada A2, sehingga arahnya juga searah dengan A1. Vektor perpindahan. Jika terdapat dua buah pada posisi R1 dan vektor B berada pada posisi R2. Nah, untuk contoh di sini, R1 lebih kecil daripada R2. Untuk perpindahan itu relatif. Perpindahan dari R1 dan R2, R1 ke R2 dapat dirumuskan delta R merupakan perpindahannya sama dengan R2 kurang R1. Pindah dari R1 ke R2, tapi rumusnya R2 min R1. Sama dengan X2I tambah Y2J kurang X1I tambah Y1J. Yang X kita gabungkan, jadinya X1 tambah X2I, Y juga kita gabungkan menjadi Y2 kali J.
Sehingga untuk delta R sama dengan delta XI tambah delta YJ. Penjumlahan dari X ditambah penjumlahan dari Y. Sedangkan jika berpindah dari R2 ke R1, rumusnya delta R sama dengan R1 min R2. X1I tambah Y1J kurang X2I tambah Y2J sama dengan X1 tambah X2I itu tambah Y2J. Sehingga delta R-nya menjadi min delta XI min delta YJ. Kenapa min? Karena pada gambar diketahui bahwa R1 lebih kecil daripada R2, sehingga min. Karena R1 dikurang R2 nanti hasilnya min. Sedangkan besar perpindahan totalnya, delta R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini masih membahas tentang vektor, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor. Yang pertama, metode poligon. Langkah-langkah untuk menjumlahkan vektor menggunakan metode poligon. Yang pertama,